Malam di Gunung Kawi tak pernah benar-benar sunyi. Doa bercampur mantra, harapan bertabrakan dengan ketakutan. Dari janda yang menikahi jin hingga kekayaan instan yang menuntut nyawa, kisah ini mengungkap harga sebenarnya dari jalan pintas menuju rezeki dan kehancuran yang tersembunyi di balik janji gelap dunia gaib tanpa ampun bagi manusia. Gunung Kawi di Kabupaten Malang, Jawa Timur, dikenal luas sebagai salah satu lokasi spiritual paling ramai dan paling misterius di Nusantara. Berbeda dengan tempat ziarah lainnya yang hanya dipadati pada hari-hari tertentu, kawasan ini hampir tidak pernah benar-benar sepi. Siang hari dipenuhi peziarah yang datang membawa bunga dan dupa, sementara malam hari justru menjadi waktu paling hidup. Saat matahari tenggelam dan kabut turun perlahan, suasana Gunung Kawi berubah menjadi sunyi yang menekan, seolah alam sedang menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin dilihat manusia biasa. Ketika malam menelan cahaya, bisikan doa mulai bercampur dengan lantunan mantra yang diucapkan lirih. Di beberapa sudut gelap, lilin-lilin kecil menyala berderet, cahayanya bergetar tertiup angin gunung. Asap dupa mengepul tebal, membentuk siluet aneh yang sering disalahartikan sebagai bayangan makhluk tak kasat mata. Sejumlah peziarah mengaku mendengar langkah kaki di balik pepohonan, atau suara berbisik yang tidak jelas asalnya. Namun tak seorang pun berani bertanya, karena di tempat ini, rasa ingin tahu seringkali dianggap sebagai bentuk tantangan terhadap dunia gaib. Arus kedatangan peziarah di Gunung Kawi datang dari berbagai latar belakang. Pengusaha bangkrut, pedagang kecil, pejabat, hingga masyarakat biasa yang terdesak ekonomi. Mereka tiba dengan wajah penuh harap, menggenggam doa dan keyakinan bahwa gunung ini menyimpan jalan pintas menuju kemakmuran. Banyak di antara mereka menolak disebut sebagai pelaku pesugihan, mengaku hanya berziarah atau mencari berkah. Namun kehadiran sesajen tertentu, ritual khusus, serta kunjungan berulang di malam-malam tertentu menimbulkan pertanyaan yang sulit diabaikan. Warga sekitar Gunung Kawi telah lama terbiasa dengan fenomena ini. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana seseorang datang dalam keadaan miskin, lalu beberapa bulan kemudian kembali dengan kendaraan mewah dan pakaian mahal. Namun bersamaan dengan itu, warga juga melihat perubahan perilaku yang mencolok, tatapan kosong, emosi tak stabil, dan kecenderungan menghindari interaksi sosial. Hal-hal semacam ini menjadi cerita yang beredar dari warung kopi hingga pos ronda, dibicarakan pelan-pelan, seolah takut didengar oleh sesuatu yang tak terlihat. Menurut kepercayaan yang berkembang, Gunung Kawi bukan sekadar tempat berdoa, melainkan wilayah yang dijaga oleh kekuatan gaib tua. Setiap permohonan diyakini harus melalui penjaga, dan tidak ada pemberian yang cuma-cuma. Prinsip tak tertulis ini dipercaya oleh para peziarah sebagai hukum alam. Siapa yang meminta lebih, harus siap memberikan lebih pula. Karena itu, sebagian orang datang bukan hanya membawa bunga dan kemenyan, tetapi juga kesiapan mental untuk menjalani konsekuensi yang belum tentu mereka pahami sepenuhnya. Disinilah Gunung Kawi mendapatkan reputasinya yang paling menakutkan. Bukan karena penampakan atau kisah horor semata, melainkan karena rahasia yang dibawa pulang para peziarah. Banyak yang kembali dengan kehidupan yang berubah drastis, namun menolak menceritakan apa yang mereka alami. Gunung ini seolah menjadi saksi bisu transaksi tak kasat mata, tempat di mana kekayaan konon bisa dibeli, selama seseorang berani membayar harga yang tidak selalu berupa uang. Setelah malam-malam Gunung Kawi dipenuhi bisikan doa dan rahasia yang tak terucap, perhatian publik perlahan tertuju pada sosok-sosok tertentu yang datang sendirian. Salah satunya adalah seorang perempuan berstatus janda, yang kemunculannya di kawasan Gunung Kawi sempat menarik perhatian warga sekitar. Ia tidak datang bersama rombongan peziarah, tidak pula mengikuti jadwal ziarah umum. Kehadirannya sunyi, nyaris tak terdeteksi, seolah ia ingin memastikan bahwa langkahnya tidak disaksikan siapapun, kecuali gunung itu sendiri. Menurut keterangan warga, janda tersebut pertama kali terlihat datang menjelang tengah malam, tepat pada malam Jumat Kliwon. Ia mengenakan pakaian sederhana berwarna gelap, membawa satu tas kecil dan rangkaian bunga yang sudah layu. Tidak ada raut wisata religi di wajahnya, yang terlihat justru ekspresi lelah bercampur tekad. Seorang penjaga warung mengaku sempat menyapanya, namun perempuan itu hanya menunduk dan melangkah pergi tanpa sepatah kata. Sikap itu dianggap tidak biasa, karena sebagian besar peziarah umumnya ramah dan banyak bertanya. Latar belakang perempuan tersebut mulai menjadi bahan pembicaraan setelah diketahui bahwa ia berasal dari luar daerah. Beberapa sumber menyebutkan ia adalah mantan pedagang yang usahanya bangkrut, sementara yang lain mengatakan ia pernah hidup berkecukupan sebelum dihantam masalah bertubi-tubi. Suaminya meninggal secara mendadak,
harta perlahan habis, dan keluarga besarnya menjauh. Dalam waktu singkat, hidupnya runtuh. Gunung Kawi kemudian disebut-sebut sebagai pilihan terakhir yang ia miliki. Yang membuat kisah ini semakin menarik perhatian adalah kebiasaan janda tersebut yang kembali datang secara rutin, selalu pada malam hari dan selalu sendirian. Ia tidak langsung menuju area makam yang umum dikunjungi peziarah, melainkan mengambil jalur kecil yang jarang dilewati. Jalur itu dikenal warga sebagai jalan sunyi, biasanya hanya dilewati oleh mereka yang sudah paham aturan. Beberapa orang bahkan memilih menjauh ketika melihatnya lewat, karena merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Seorang juru kunci yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa tidak semua peziarah datang dengan niat yang sama. Ada yang sekadar berdoa, ada pula yang sudah siap melakukan laku berat. Menurutnya, sosok janda sering dianggap lebih mudah diterima secara spiritual karena dianggap telah putus dari ikatan duniawi tertentu. Pernyataan ini memperkuat dugaan bahwa kedatangan perempuan tersebut bukanlah ziarah biasa, melainkan awal dari sebuah proses yang jauh lebih dalam dan berbahaya. Seiring berjalannya waktu, perubahan mulai terlihat. Janda itu tampak semakin kurus, wajahnya pucat, dan matanya cekung seperti kurang tidur. Ia sering terlihat duduk lama tanpa bergerak, menatap ke arah pepohonan lebat di lereng gunung. Beberapa peziarah lain mengaku merasa tidak nyaman saat berada di dekatnya, seolah ada tekanan tak terlihat yang membuat dada sesak. Namun anehnya, perempuan itu justru terlihat tenang, seperti seseorang yang sudah mengambil keputusan besar dan tidak berniat mundur. Warga sekitar mulai mengaitkan kemunculan janda tersebut dengan cerita lama yang beredar turun-temurun. Kisah tentang perempuan yang datang dalam keadaan hancur, lalu mengikat perjanjian gaib demi mengubah nasib. Meski tidak ada bukti tertulis, pola ceritanya selalu sama. Kedatangan diam-diam, ritual malam hari, dan keterasingan dari manusia. Gunung Kawi kembali disebut sebagai saksi bisu dari proses yang tidak pernah dicatat secara resmi, namun diyakini benar-benar terjadi. Ketika ditanya langsung, janda tersebut tidak pernah memberikan jawaban jelas. Ia hanya mengatakan sedang mencari jalan pulang, kalimat yang dianggap janggal oleh warga. Pulang kemana? Tidak ada yang tahu. Sejak itu, interaksinya dengan manusia semakin minim. Ia lebih sering terlihat berbicara sendiri, atau tersenyum tipis tanpa alasan. Beberapa orang percaya, pada tahap inilah seseorang mulai diperhatikan oleh penghuni gaib wilayah tersebut. Fenomena ini membuat suasana Gunung Kawi semakin diselimuti ketegangan. Para peziarah lama mulai berhati-hati, sementara pendatang baru justru semakin penasaran. Kisah janda misterius itu menyebar dari mulut ke mulut, memperkuat citra Gunung Kawi sebagai tempat di mana garis antara dunia manusia dan dunia gaib menjadi sangat tipis. Setiap langkah, setiap doa, dan setiap niat diyakini sedang diawasi. Awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kedatangan sang janda bukanlah akhir, melainkan pintu pembuka menuju rangkaian peristiwa yang lebih gelap. Gunung Kawi seakan telah menerima kehadirannya, dan sejak malam-malam itu, banyak yang percaya bahwa sebuah perjanjian sedang dipersiapkan. Perjanjian yang kelak akan mengubah hidup seseorang, sekaligus menuntut harga yang tidak semua orang sanggup membayarnya. Setelah kemunculannya yang terus berulang di malam-malam sunyi Gunung Kawi, perhatian warga dan peziarah lama mulai tertuju pada perubahan ritual yang dijalani janda tersebut. Ia tidak lagi sekadar datang dan pergi, melainkan menetap dalam waktu yang lama. Beberapa saksi menyebutkan perempuan itu mulai menjalani laku tirakat berat, sebuah tahapan yang dalam kepercayaan lokal hanya dilakukan oleh mereka yang benar-benar siap menyerahkan diri pada konsekuensi spiritual. Gunung Kawi, yang sejak awal dikenal sebagai tempat ujian batin, kini seolah menjadi ruang isolasi bagi proses yang perlahan mengikis sisi kemanusiaannya. Menurut penuturan warga sekitar, janda tersebut mulai terlihat melakukan puasa mutih, hanya mengonsumsi nasi putih dan air tawar selama beberapa hari berturut-turut. Ia menghindari percakapan, bahkan menolak makanan yang diberikan dengan alasan tidak diperbolehkan. Di malam hari, ia berjalan tanpa alas kaki menuju mata air keramat, melakukan ritual mandi kembang dengan gerakan yang sangat teratur, seolah mengikuti petunjuk yang tidak diucapkan secara langsung oleh siapapun. Suasana di sekitar lokasi ritual itu disebut-sebut, selalu terasa lebih dingin dari biasanya. Tirakat tidak berhenti di situ. Sejumlah peziarah mengaku melihat janda tersebut duduk berjam-jam dalam posisi diam, menatap satu titik di tengah pepohonan lebat. Ia menjalani tapa bisu, tidak berbicara sama sekali selama berhari-hari. Bahkan ketika hujan turun deras dan angin gunung menusuk tulang,
Ia tidak bergeming. Wajahnya terlihat semakin tirus. Namun sorot matanya justru semakin tajam. Seolah ada tekad yang mengalahkan rasa sakit fisik. Beberapa orang yang kebetulan melintas di dekat lokasi tirakat melaporkan pengalaman aneh. Jam tangan mereka berhenti, ponsel kehilangan sinyal, dan perasaan gelisah muncul tanpa sebab. Ada pula yang mengaku mendengar bisikan halus menyebut nama perempuan itu, padahal tidak ada siapapun di sekitarnya. Fenomena ini memunculkan dugaan bahwa proses tirakat tersebut bukan hanya ujian mental, tetapi juga sinyal awal keterlibatan kekuatan gaib yang lebih aktif. Seorang tokoh spiritual setempat menyebut bahwa pada tahap ini, pelaku ritual dianggap sedang dibuka jalannya. Artinya, batas antara dunia manusia dan dunia gaib mulai menipis. Mereka yang kuat secara batin akan melanjutkan proses, sementara yang lemah biasanya memilih mundur atau mengalami gangguan serius. Dalam kasus janda tersebut, tidak ada tanda-tanda keraguan. Ia justru terlihat semakin patuh, seakan menerima setiap penderitaan sebagai bagian dari kesepakatan yang belum diucapkan secara resmi. Namun tirakat berat itu mulai menimbulkan dampak yang mengkhawatirkan. Janda tersebut beberapa kali terlihat menangis tanpa suara. Air matanya mengalir namun wajahnya tetap datar. Pada malam tertentu, ia dilaporkan berteriak histeris lalu kembali terdiam, seolah sedang berhadapan dengan sesuatu yang tidak dapat dilihat orang lain. Warga yang mendengar jeritan itu memilih menutup pintu rumah rapat-rapat, karena percaya bahwa campur tangan manusia hanya akan memperburuk keadaan. Cerita lama kembali beredar di kalangan warga, mengaitkan kondisi ini dengan tahap awal perjanjian gaib. Konon, sebelum seseorang benar-benar diterima, ia harus melepaskan ikatan duniawi, termasuk rasa takut, rasa malu, dan bahkan logika. Tirakat menjadi sarana untuk mengosongkan diri, agar siap diisi oleh kehendak lain. Gunung Kawi kembali disebut sebagai tempat seleksi alam spiritual, di mana hanya mereka yang bertahan hingga akhir yang akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Pada suatu malam, tepat saat bulan hampir tak terlihat karena tertutup awan tebal, janda tersebut tidak kembali ke tempat ia biasa beristirahat. Keberadaannya sempat tidak diketahui selama berjam-jam. Beberapa peziarah mengaku melihat cahaya samar bergerak di lereng gunung, diikuti aroma bunga dan tanah basah yang sangat kuat. Saat perempuan itu akhirnya muncul menjelang subuh, pakaiannya basah dan wajahnya terlihat pucat. Namun ia tersenyum tipis, senyum yang membuat bulu kuduk siapapun yang melihatnya berdiri. Sejak malam itu, sikapnya berubah drastis. Ia tidak lagi tampak ragu atau kelelahan. Langkahnya mantap, tatapannya kosong namun tenang. Seolah ada beban besar yang telah dilepaskan, atau justru sebuah ikatan baru yang telah diterima. Beberapa warga percaya, pada titik inilah seseorang tidak lagi sepenuhnya milik dunia manusia. Tirakatnya dianggap hampir selesai, dan tahap berikutnya tinggal menunggu waktu. Fase paling berbahaya dalam kisah tersebut. Tirakat yang dijalani janda misterius itu bukan sekadar latihan spiritual, melainkan proses penghapusan batas antara manusia dan sesuatu yang tidak terlihat. Gunung Kawi kembali menyimpan rahasia baru, bahwa sebelum kekayaan dijanjikan, seseorang harus lebih dulu kehilangan dirinya sendiri. Dan dari sinilah, peristiwa yang lebih gelap mulai mendekat. Setelah rangkaian tirakat berat yang nyaris menghapus identitas dirinya sebagai manusia biasa, janda misterius itu memasuki fase yang oleh warga setempat disebut sebagai malam penentuan. Gunung Kawi pada malam tersebut dilaporkan berada dalam kondisi yang tidak biasa. Angin berhenti berembus, suara serangga menghilang, dan kabut turun lebih cepat dari biasanya. Beberapa peziarah memilih meninggalkan kawasan itu lebih awal, karena merasakan tekanan batin yang sulit dijelaskan dengan logika. Menurut kesaksian tidak resmi dari seorang penjaga area, janda tersebut terlihat berjalan sendirian menuju lokasi yang jarang diakses publik. Jalur itu tidak tercatat dalam peta wisata, hanya dikenal oleh mereka yang telah lama bergelut dengan ritual-ritual khusus. Ia membawa sesajen sederhana namun tertata rapi, seolah setiap benda memiliki makna tertentu. Langkahnya pelan tapi pasti, tanpa ragu, seakan ia sudah tahu persis kemana harus menuju. Di lokasi tersebut, yang dikelilingi pepohonan tua dan batu-batu besar berlumut, suasana berubah semakin mencekam. Cahaya bulan tertutup awan, meninggalkan kegelapan pekat yang hanya ditembus nyala lilin kecil. Asap dupa mengepul tebal, membentuk lingkaran yang tidak menyebar seperti biasanya. Beberapa saksi yang mengintip dari kejauhan mengaku melihat bayangan tinggi berdiri di balik kabut, namun tidak berani memastikan apa yang sebenarnya mereka lihat. Pada tahap inilah, menurut kepercayaan lokal,
Akad gaib dilakukan. Tidak ada penghulu, tidak ada saksi manusia, dan tidak ada ucapan yang terdengar jelas. Perjanjian diyakini terjadi melalui sumpah batin, di mana pelaku menyerahkan kesetiaan, ketaatan, dan sebagian dari kehidupannya kepada entitas penjaga wilayah tersebut. Ikatan ini dipercaya lebih kuat dari perjanjian apapun yang dikenal dalam hukum manusia, karena tidak mengenal waktu dan tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Beberapa jam kemudian, janda itu ditemukan masih berada di lokasi yang sama. Tubuhnya lemas, namun wajahnya tampak sangat tenang. Matanya terbuka, menatap kosong ke langit, seolah baru saja menyelesaikan percakapan panjang yang tidak melibatkan kata-kata. Seorang warga yang melihatnya mengaku mencium aroma bunga yang sangat kuat, bercampur bau tanah basah, meskipun tidak ada hujan malam itu. Sejak malam akad tersebut, perubahan pada diri perempuan itu semakin kentara. Ia tidak lagi menunjukkan emosi yang wajar. Senyumnya tipis dan jarang, tawanya nyaris tidak pernah terdengar. Namun ada satu hal yang membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Kehadirannya selalu disertai rasa tertekan, seolah udara di sekitarnya menjadi lebih berat. Anak-anak kecil bahkan dilaporkan menangis tanpa sebab saat berpapasan dengannya. Tokoh spiritual setempat menyebut bahwa akad gaib seringkali ditandai dengan penempelan. Artinya, sejak perjanjian terjadi, pelaku tidak pernah benar-benar sendirian. Ada entitas yang menyertai, mengawasi, dan menuntut ketaatan. Dalam beberapa kasus yang diceritakan turun-temurun, ikatan semacam ini digambarkan sebagai bentuk pernikahan gaib, hubungan yang tidak kasat mata namun mengikat sepenuhnya. Warga sekitar Gunung Kawi mulai menghindari interaksi langsung dengan janda tersebut. Mereka percaya bahwa terlalu dekat dengan orang yang telah menjalani akad gaib dapat membawa dampak buruk. Beberapa pedagang mengaku dagangannya tiba-tiba rusak setelah berbincang dengannya, sementara yang lain merasakan mimpi buruk berulang. Meski tidak ada bukti nyata, ketakutan kolektif perlahan terbentuk, menambah aura misteri yang menyelimuti kawasan itu. Menariknya, sejak malam akad tersebut, janda itu tidak lagi terlihat melakukan tirakat berat. Ia mulai beraktivitas seperti biasa, namun dengan sikap yang jauh lebih tertutup. Seolah proses utama telah selesai, dan ia hanya tinggal menunggu hasil dari perjanjian yang telah disepakati. Gunung Kawi kembali sunyi, tetapi bukan karena ketiadaan aktivitas, melainkan karena sesuatu telah terjadi dan tidak bisa diulang. Titik balik yang menentukan. Akad gaib yang diyakini terjadi di Gunung Kawi bukan hanya mengubah status spiritual janda misterius itu, tetapi juga membuka jalan menuju fase berikutnya. Datangnya hasil, kekayaan, dan kemudahan yang selama ini dijanjikan. Namun sebagaimana kisah-kisah lama yang beredar, setiap perjanjian selalu membawa dua sisi. Dan sejak malam itu, banyak yang percaya bahwa harga dari akad tersebut baru akan benar-benar terasa di kemudian hari. Tidak lama setelah malam akad gaib yang diyakini terjadi di lereng Gunung Kawi, perubahan mencolok mulai terlihat dalam kehidupan janda misterius tersebut. Warga yang sebelumnya melihatnya hidup sederhana, mulai menyadari tanda-tanda aneh yang sulit dijelaskan secara rasional. Ia kembali ke daerah asalnya, dan dalam hitungan minggu, roda kehidupannya berputar drastis. Usaha kecil yang sebelumnya mati suri tiba-tiba bangkit, bahkan berkembang pesat melebihi usaha serupa di sekitarnya. Para tetangga mengaku heran melihat bagaimana dagangannya selalu laris tanpa promosi jelas. Barang yang sama, harga yang tak jauh berbeda, namun pembeli seolah mengalir dengan sendirinya. Beberapa pelanggan bahkan mengaku tidak tahu mengapa mereka tertarik masuk ke tokonya. Seperti ada yang menarik, ujar salah satu pembeli, tanpa mampu menjelaskan lebih jauh. Fenomena ini memunculkan bisik-bisik bahwa keberuntungan perempuan itu bukanlah keberuntungan biasa. Dalam waktu singkat, janda tersebut mulai terlihat memiliki barang-barang bernilai tinggi. Kendaraan baru, perhiasan mahal, serta renovasi rumah yang dilakukan tanpa pinjaman bank. Yang membuat warga semakin curiga adalah sikapnya yang tetap tertutup. Ia tidak pernah membanggakan kekayaannya, tidak pula berbagi cerita tentang sumber modal atau relasi bisnis. Setiap pertanyaan selalu dijawab singkat, seolah ia sedang menjaga sesuatu agar tidak terucap. Namun di balik limpahan materi, perubahan perilaku janda itu semakin mencolok. Ia jarang keluar rumah pada malam hari, menutup rapat jendela, dan memasang penerangan temaram. Beberapa tetangga melaporkan sering mendengar suara langkah di dalam rumahnya pada tengah malam, padahal ia diketahui tinggal sendirian. Ada pula yang mengaku melihat bayangan bergerak di balik tirai, lebih dari satu, meski tidak ada tamu yang datang.
Anak-anak di sekitar rumahnya mulai menunjukkan ketakutan yang tidak biasa. Mereka menangis ketika melewati rumah tersebut dan menolak bermain di dekatnya. Seorang ibu mengaku anaknya sering terbangun tengah malam sambil menunjuk ke arah rumah sang janda. Mengatakan ada orang tinggi berdiri di sana. Meski dianggap sebagai halusinasi anak-anak, cerita serupa terus berulang, memperkuat rasa tidak nyaman di lingkungan itu. Tokoh masyarakat setempat mulai memperhatikan bahwa setiap kemajuan ekonomi janda tersebut selalu diiringi peristiwa ganjil. Pedagang lain yang mencoba meniru jenis usahanya mengalami kerugian mendadak. Ada yang sakit tanpa sebab jelas, ada pula yang usahanya tiba-tiba sepi. Kondisi ini memunculkan anggapan bahwa kekayaan yang diperoleh sang janda dilindungi oleh sesuatu yang tidak kasat mata dan tidak ramah terhadap pesaing. Menariknya, sejak kekayaannya meningkat, janda itu sama sekali menolak pendekatan dari lawan jenis. Beberapa pria yang mencoba melamar atau sekadar mendekat mengaku mengalami kejadian aneh setelahnya. Ada yang jatuh sakit, mengalami kecelakaan ringan, bahkan mimpi buruk berulang. Kejadian-kejadian tersebut memunculkan kembali cerita lama tentang pasangan gaib yang bersifat posesif dan tidak mengizinkan ikatan lain terbentuk. Di sisi lain, kondisi batin janda tersebut justru terlihat semakin sunyi. Meski hidup berkecukupan, ia jarang tersenyum dan hampir tidak pernah tertawa lepas. Tatapannya kosong, seolah pikirannya sering berada di tempat lain. Beberapa orang yang pernah berbincang dengannya mengaku merasakan hawa dingin yang menusuk, disertai perasaan tertekan tanpa sebab. Kekayaan yang ia miliki tampak tidak membawa kehangatan, hanya keterasingan. Para tetua desa mulai mengingatkan bahwa fase ini sering disebut sebagai masa panen awal dalam kisah-kisah pesugihan lama. Kekayaan datang deras untuk menguatkan keyakinan pelaku bahwa perjanjian tersebut benar adanya. Namun dalam cerita yang sama, fase ini juga menjadi awal dari ketergantungan, saat seseorang mulai sulit melepaskan diri karena telah merasakan hasilnya. Gunung Kawi, dalam hal ini, dipercaya tidak pernah memberi tanpa rencana jangka panjang. Janda misterius tersebut di persimpangan berbahaya. Di satu sisi, ia memperoleh semua yang pernah ia impikan. Uang, kemudahan, dan kekuasaan kecil atas lingkungan sekitarnya. Namun di sisi lain, tanda-tanda keterikatan gaib semakin kuat dan menekan. Banyak yang percaya, setelah kekayaan datang, ujian sesungguhnya baru akan dimulai. Karena dalam setiap kisah pesugihan, apa yang diberikan di awal hanyalah umpan sebelum harga sebenarnya ditagihkan. Seiring berjalannya waktu, perubahan pada diri janda yang dikaitkan dengan pesugihan Gunung Kawi tidak lagi sekadar bisik-bisik. Tanda-tanda yang sebelumnya samar kini muncul terang-terangan, disaksikan langsung oleh warga sekitar. Kekayaan yang semula menjadi pusat perhatian perlahan tergeser oleh perilaku aneh yang semakin sulit dijelaskan secara logika. Lingkungan tempat tinggalnya yang dulu biasa saja kini dipenuhi rasa was-was, seolah ada sesuatu yang ikut menetap bersama perempuan itu. Salah satu perubahan paling mencolok adalah kondisi emosinya yang tidak stabil. Janda tersebut kerap terlihat murung tanpa sebab, lalu tiba-tiba tertawa sendiri di waktu yang tidak tepat. Beberapa kali ia terlihat berbicara pelan seakan sedang berdialog dengan seseorang, padahal tidak ada siapapun di sekitarnya. Ketika ditegur, ia hanya terdiam dan menunduk, seolah baru tersadar dari keadaan yang tidak sepenuhnya ia kendalikan. Gangguan mulai terasa semakin kuat pada waktu-waktu tertentu, terutama menjelang tengah malam dan saat adzan berkumandang. Beberapa saksi melaporkan janda itu sering tampak gelisah, menutup telinga, bahkan berteriak histeris tanpa arah. Dalam satu kejadian, ia dilaporkan jatuh pingsan di dalam rumah, dengan tubuh bergetar dan suara yang keluar bukan lagi suaranya sendiri. Peristiwa ini menjadi pembicaraan luas, memperkuat dugaan adanya keterlibatan kekuatan gaib yang semakin dominan. Tidak hanya dirinya yang terdampak, lingkungan sekitar pun mulai merasakan imbasnya. Tetangga mengaku sering mengalami mimpi buruk setelah berinteraksi dengannya. Ada pula yang mengeluh rumahnya terasa panas atau justru sangat dingin tanpa sebab. Hewan ternak di sekitar rumah janda tersebut dilaporkan mati mendadak, sementara tanaman layu meski dirawat dengan baik. Rentetan kejadian ini menimbulkan ketakutan kolektif yang perlahan mengisolasi perempuan itu dari masyarakat. Tokoh agama setempat mencoba melakukan pendekatan, namun upaya tersebut tidak berjalan mulus. Setiap kali dibacakan doa, janda itu menunjukkan reaksi keras, menangis, marah, bahkan menolak untuk berada di satu ruangan. Beberapa saksi menyebutkan aroma menyengat tiba-tiba muncul saat doa dibacakan, membuat suasana semakin mencekam.
Sejak itu, tidak banyak yang berani mencoba membantu secara terbuka, karena khawatir justru memicu gangguan yang lebih besar. Cerita lama tentang perjanjian gaib kembali mencuat. Para tetua desa mengingatkan bahwa dalam banyak kisah pesugihan, fase inilah yang disebut sebagai masa penagihan awal. Entitas yang memberi kekayaan mulai menunjukkan kehadirannya secara lebih nyata, menuntut perhatian, ketaatan, dan kesetiaan. Pelaku perjanjian tidak lagi bebas menjalani kehidupan sosial maupun spiritualnya, karena setiap penyimpangan diyakini akan langsung dibalas dengan gangguan. Hubungan janda tersebut dengan dunia luar semakin terputus. Ia menolak tamu, menutup diri, dan jarang terlihat di acara masyarakat. Beberapa warga bahkan menyebutkan bahwa rumahnya terasa berbeda, seperti ada batas tak terlihat yang membuat orang enggan mendekat. Pada malam-malam tertentu, lampu rumahnya menyala hingga pagi, sementara bayangan bergerak terlihat di balik jendela. Tidak ada yang berani memastikan apa atau siapa yang sebenarnya ada di dalam. Yang paling mengkhawatirkan, kondisi fisik janda itu mulai menurun drastis. Meski dikelilingi harta, tubuhnya tampak semakin lemah dan wajahnya pucat. Ia sering mengeluh sakit tanpa diagnosa medis yang jelas. Dokter tidak menemukan kelainan serius, namun kondisinya terus memburuk. Hal ini memperkuat keyakinan sebagian orang bahwa gangguan yang ia alami bukan berasal dari penyakit biasa, melainkan tekanan batin dan spiritual yang berkepanjangan. Dalam berbagai kisah pesugihan yang beredar, fase ini sering menjadi titik di mana pelaku mulai menyadari bahwa apa yang ia terima tidak pernah gratis. Kekayaan yang mengalir deras ternyata membawa beban yang jauh lebih berat. Banyak yang pada tahap ini mencoba melepaskan diri, namun justru menghadapi konsekuensi yang lebih parah. Gunung Kawi kembali disebut-sebut sebagai sumber awal dari ikatan yang kini mulai menampakkan wajah aslinya. Memperlihatkan sisi paling mengerikan dari perjanjian gaib, ketika keuntungan berubah menjadi jerat. Janda misterius itu kini tidak hanya hidup dalam kemewahan, tetapi juga dalam ketakutan dan kesepian. Tanda-tanda yang muncul seolah menjadi peringatan bahwa perjanjian yang telah dibuat tidak bisa diabaikan begitu saja. Dan banyak yang percaya, apa yang terjadi selanjutnya akan jauh lebih gelap, karena harga sebenarnya belum sepenuhnya dibayar. Setelah rentetan gangguan yang semakin nyata, situasi janda yang dikaitkan dengan pesugihan Gunung Kawi memasuki titik paling genting. Sumber-sumber di lingkungan sekitar menyebutkan bahwa perempuan itu mulai menunjukkan tanda-tanda penolakan terhadap ikatan gaib yang diakini mengikat hidupnya. Ia terlihat lebih sering menangis, mengurung diri, dan beberapa kali mengucapkan kalimat penyesalan. Bagi mereka yang memahami kisah-kisah lama, kondisi ini dianggap sangat berbahaya, karena penyesalan seringkali menjadi awal dari pelanggaran perjanjian. Pemicu utama diakini terjadi ketika janda tersebut mulai mencoba kembali menjalani kehidupan normal. Ia terlihat menghadiri acara masyarakat dan menerima kehadiran seorang pria yang kerap menemuinya secara diam-diam. Kabar ini cepat menyebar dan memicu kegelisahan. Dalam kepercayaan setempat, keterikatan gaib yang bersifat pernikahan tidak mengizinkan ikatan lain terbentuk. Langkah kecil ini disebut-sebut sebagai bentuk pembangkangan yang tidak akan dibiarkan begitu saja. Tidak lama setelah itu, gangguan meningkat drastis. Pada suatu malam, warga dikejutkan oleh suara jeritan panjang dari rumah janda tersebut. Teriakan itu terdengar bukan seperti manusia biasa. Parau, terputus-putus, dan diselingi suara benturan keras. Lampu rumahnya berkedip-kedip, lalu padam total. Beberapa warga mengaku mencium bau busuk yang menyengat, bercampur aroma dupa yang sangat kuat, meski tidak ada ritual yang terlihat dilakukan. Upaya warga untuk mendekat berakhir sia-sia. Pintu rumah terkunci dari dalam, sementara suara di dalam semakin mengerikan. Ada yang mengaku mendengar lebih dari satu suara saling bertengkar, seolah terjadi perdebatan sengit yang tidak melibatkan manusia sepenuhnya. Situasi ini berlangsung berjam-jam hingga menjelang subuh, meninggalkan ketakutan mendalam bagi siapapun yang menyaksikannya. Keesokan harinya, janda tersebut ditemukan dalam kondisi sangat lemah. Rumahnya porak-poranda, perabot rusak, dan dinding penuh bekas goresan aneh. Ia tidak mampu berbicara dengan jelas, hanya menangis dan menggeleng setiap kali ditanya. Sejak kejadian itu, kekayaannya mulai runtuh secara cepat dan tak masuk akal. Usahanya bangkrut, barang-barang berharga hilang, dan rekeningnya kosong dalam waktu singkat. Para tetua desa menilai kejadian ini sebagai bentuk peringatan keras. Dalam cerita pesugihan yang beredar turun-temurun, pelanggaran perjanjian selalu diikuti hukuman berlapis, kehilangan harta, kesehatan,
dan ketenangan batin. Beberapa bahkan menyebut bahwa pada tahap ini, entitas gaib tidak lagi berusaha membujuk, melainkan menuntut haknya secara paksa. Gunung Kawi kembali disebut sebagai titik awal dari ikatan yang kini berubah menjadi belenggu. Kondisi fisik janda itu semakin memburuk. Ia sering pingsan, berteriak ketakutan, dan mengalami mimpi buruk berulang. Setiap kali tertidur, ia mengaku melihat sosok tinggi berdiri di sudut ruangan, menatap tanpa berkedip. Para medis tidak menemukan penyebab jelas, sementara pendekatan spiritual justru memicu reaksi keras. Situasi ini membuatnya terjebak di antara dua dunia, tidak sepenuhnya milik manusia, namun juga tidak pernah diterima dengan damai oleh dunia gaib. Lingkungan sekitar ikut terdampak. Rumah-rumah di dekat kediamannya mengalami gangguan listrik, suara-suara aneh, dan suasana yang terasa berat. Warga mulai melakukan doa bersama, bukan untuk menolong janda tersebut, melainkan untuk melindungi diri mereka sendiri. Rasa empati bercampur ketakutan, menciptakan jarak yang semakin lebar antara perempuan itu dan masyarakat. Dalam berbagai kisah lama, fase ini sering menjadi titik tanpa jalan kembali. Pelaku perjanjian yang melanggar sumpah diyakini akan terus dikejar tuntutan, bahkan ketika ia sudah kehilangan segalanya. Kekayaan yang dulu menjadi alasan utama kini tidak lagi berarti apa-apa. Yang tersisa hanyalah rasa takut, kesepian, dan penyesalan yang tidak bisa ditebus dengan apapun. Sisi paling kejam dari pesugihan, bahwa perjanjian yang dibuat dalam keputusasaan tidak mengenal kata maaf. Janda misterius itu kini berada di ambang kehancuran total, hidup dalam bayang-bayang kesalahan yang tak bisa dihapus. Banyak yang percaya, apapun yang terjadi selanjutnya bukan lagi soal kekayaan, melainkan tentang bagaimana kisah ini akan berakhir, apakah dengan pembebasan, atau dengan kutukan yang dibawa hingga akhir hayat. Beberapa bulan setelah malam pelanggaran perjanjian yang mengguncang lingkungan tempat tinggalnya, kabar tentang janda yang dikaitkan dengan pesugihan Gunung Kawi semakin jarang terdengar. Perempuan yang sempat menjadi pusat perhatian karena kekayaan dan gangguan gaib itu kini hidup dalam senyap. Rumahnya tertutup rapat, tirai selalu terpasang, dan lampu jarang dinyalakan. Warga menyebutnya sebagai kesunyian yang tidak wajar, sunyi yang terasa berat, seolah ada sesuatu yang tetap tinggal meski penghuninya hampir tak terlihat. Kondisi kesehatannya terus menurun tanpa penjelasan medis yang pasti. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya tampak menua sebelum waktunya, dan sorot matanya kehilangan fokus. Beberapa orang yang sempat menemuinya mengaku kesulitan berkomunikasi, karena ia sering terdiam lama lalu berbicara dengan kalimat terputus-putus. Dalam pengakuan singkatnya, ia menyebut tidak pernah benar-benar sendirian, bahkan saat semua orang meninggalkannya. Upaya terakhir untuk membantunya dilakukan secara terbatas dan penuh kehati-hatian. Tokoh agama dan tokoh adat sepakat bahwa ikatan yang terlanjur terbentuk tidak mudah diputuskan. Doa-doa hanya mampu meredakan, bukan menghapus. Setiap ritual penenangan justru diiringi reaksi emosional yang kuat, seakan ada penolakan dari sesuatu yang tidak ingin melepaskan. Pada titik ini, harapan akan pemulihan penuh mulai memudar. Warga sekitar mulai menghindari area rumah tersebut, terutama saat malam tiba. Beberapa melaporkan suara langkah pelan dan bisikan lirih yang terdengar dari dalam, meski tidak ada lampu menyala. Aroma bunga bercampur tanah basah kerap tercium tiba-tiba, mengingatkan banyak orang pada malam akad gaib yang pernah terjadi. Ketakutan perlahan berubah menjadi penerimaan pahit bahwa kisah ini tidak akan berakhir dengan damai. Tak lama kemudian, kabar duka tersebar. Janda itu ditemukan meninggal dunia dalam kondisi yang sulit dijelaskan. Tidak ada tanda kekerasan fisik, namun ekspresi wajahnya digambarkan seperti seseorang yang kelelahan setelah perjuangan panjang. Pemakamannya berlangsung sederhana, dihadiri sedikit orang. Banyak yang memilih tidak datang, bukan karena benci, melainkan karena takut pada bayangan cerita yang menyertai hidup dan kematiannya. Namun kematian tidak serta-merta menutup kisah ini. Sejumlah warga mengaku masih merasakan kehadiran aneh di sekitar rumah kosong tersebut. Lampu yang tiba-tiba menyala, suara pintu terbuka sendiri, dan perasaan diawasi saat melintas di depannya. Cerita-cerita ini menyebar cepat, memperkuat keyakinan bahwa ikatan gaib yang pernah terjalin tidak berakhir bersama napas terakhir. Nama Gunung Kawi kembali disebut dalam setiap pembicaraan tentang peristiwa itu. Banyak yang percaya bahwa gunung tersebut bukan penyebab utama, melainkan saksi dari pilihan manusia. Ia hanya memberi jalan, sementara keputusan dan konsekuensinya sepenuhnya ditanggung oleh pelaku.
Kisah janda itu kemudian menjadi pengingat baru dalam deretan legenda lama yang terus hidup di tengah masyarakat. Para tetua desa menegaskan bahwa pesugihan bukan sekadar soal kekayaan instan, melainkan tentang perjanjian yang mengikat jiwa. Apa yang tampak sebagai keberuntungan seringkali hanyalah fase awal dari keterikatan panjang. Dalam banyak kisah, akhir yang tragis bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari harga yang sejak awal telah disepakati, sadar atau tidak. Kini, rumah itu dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani menempatinya. Ia berdiri sebagai monumen bisu dari sebuah pilihan hidup yang diambil dalam keputusasaan. Setiap orang yang melewatinya seakan diingatkan bahwa tidak semua jalan pintas benar-benar membawa pulang ke tujuan yang diharapkan. Dengan berakhirnya kisah ini, satu pelajaran kembali ditegaskan. Gunung Kawi tidak pernah menjanjikan kebahagiaan, hanya kemungkinan. Dan setiap kemungkinan selalu datang dengan konsekuensi. Kekayaan bisa hilang, waktu bisa berlalu. Namun perjanjian, terutama yang dibuat di hadapan dunia tak kasat mata, akan selalu menagih. Bahkan ketika manusia mengira semuanya telah selesai. Pasca kematian janda yang dikaitkan dengan pesugihan Gunung Kawi, suasana di lingkungan tempat tinggalnya tidak serta-merta kembali normal. Justru sebaliknya, keheningan yang tertinggal terasa semakin berat. Rumah kosong itu menjadi pusat perhatian baru, bukan karena aktivitas, melainkan karena ketidakberanian orang untuk mendekat. Warga menyebutnya sebagai rumah yang belum selesai. Seolah ada urusan yang masih menggantung meski pemiliknya telah tiada. Beberapa hari setelah pemakaman, laporan-laporan kecil mulai bermunculan. Lampu jalan di depan rumah tersebut sering mati mendadak. Suara anjing melolong di malam hari, dan perasaan gelisah yang muncul tanpa sebab saat melintas di sekitarnya. Meski tidak ada bukti konkret, pola kejadian ini mengingatkan warga pada fase awal gangguan yang dulu dialami sang janda. Seakan kisah itu menolak untuk benar-benar berakhir. Nama Gunung Kawi kembali ramai diperbincangkan, tidak hanya sebagai lokasi ritual, tetapi sebagai simbol dari pilihan-pilihan ekstrim manusia. Para peziarah masih berdatangan, membawa harapan yang sama seperti sebelumnya. Namun bagi warga yang mengetahui kisah janda tersebut, setiap kedatangan orang baru kini disertai kekhawatiran. Mereka melihat bayangan masa lalu terulang, wajah penuh harap yang belum memahami harga dari permintaannya. Tokoh masyarakat menegaskan bahwa kasus ini bukanlah satu-satunya. Dalam catatan tak tertulis yang beredar turun-temurun, banyak kisah serupa berakhir dengan pola yang hampir sama. Kekayaan singkat, perubahan perilaku, keterasingan, dan akhir yang sunyi. Namun ironisnya, kisah-kisah itu jarang dijadikan pelajaran. Sebaliknya, justru sering dianggap sebagai bukti bahwa jalan itu memang ada, tanpa memikirkan konsekuensinya. Fenomena ini menunjukkan bagaimana keputusasaan dapat mendorong seseorang mengambil keputusan di luar batas rasional. Pesugihan tidak lagi dipandang sebagai tabu, melainkan sebagai alternatif. Dalam situasi ekonomi sulit, cerita keberhasilan, meski berakhir tragis, seringkali lebih menonjol daripada kisah penderitaan yang menyertainya. Janda tersebut kini menjadi bagian dari narasi itu, disederhanakan hanya sebagai yang berhasil lalu gagal. Padahal bagi mereka yang menyaksikan langsung, kisah ini jauh lebih kompleks. Ia bukan sekadar cerita mistis, melainkan potret manusia yang terjepit keadaan, lalu memilih jalan yang menjanjikan solusi instan. Gunung Kawi dalam hal ini tidak berdiri sebagai pelaku, melainkan sebagai panggung tempat keputusan-keputusan itu dijalankan. Dan setiap keputusan, cepat atau lambat, selalu menuntut pertanggungjawaban. Beberapa warga berharap kisah ini menjadi yang terakhir. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Peziarah baru terus berdatangan. Sebagian bahkan mencari informasi lebih spesifik tentang ritual dan syarat-syarat khusus. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa tragedi serupa hanya tinggal menunggu waktu, dengan pelaku dan nama yang berbeda. Rumah kosong sang janda kini menjadi pengingat nyata. Tidak ada papan peringatan, tidak ada larangan resmi. Namun aura yang menyelimuti bangunan itu cukup untuk membuat orang berpikir dua kali. Ia berdiri sebagai saksi bisu bahwa tidak semua keberhasilan patut dirayakan, dan tidak semua doa seharusnya dipaksakan untuk dijawab dengan cara apapun. Dalam perspektif yang lebih luas, kisah ini mencerminkan benturan antara kepercayaan, kebutuhan ekonomi, dan batas kemanusiaan. Ketika iman bercampur keputusasaan, dan harapan bertemu jalan pintas, hasilnya seringkali bukan keselamatan, melainkan kehancuran yang datang perlahan. Janda itu mungkin telah tiada,
Namun pelajaran dari kisahnya masih tertinggal, menunggu untuk dipahami atau kembali diabaikan. Rangkaian peristiwa dengan satu pesan yang jelas namun sering dihiraukan. Tidak ada kekayaan yang benar-benar gratis, dan tidak ada perjanjian yang bisa dilanggar tanpa konsekuensi. Gunung Kawi akan tetap berdiri, peziarah akan terus datang, dan cerita baru akan selalu lahir. Pertanyaannya bukan apakah kisah ini akan terulang, melainkan siapa yang akan menjadi nama berikutnya dalam daftar yang tidak pernah diumumkan secara resmi.